Modul 7 Optik Kegiatan Praktikum 1 Sifat Cahaya. Percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahannya adalah ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, ada lilin, celah cahaya, busu derajat, senter atau laser. Kita akan menyusun alat dan bahannya seperti ini. Dan kita perhatikan sebelum dinyalakan senter. Sekarang kita sudah menyalakan lampu senternya. Kita perhatikan cahaya yang menembus celah kertas. Kita lihat yang ada di cermin. Lalu kita akan gambar jalannya sinar berkas tersebut sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya. Untuk mengukur sudut datang dan sudut pantulnya, di sini saya menggunakan laser. Nah, di sini kita bisa lihat untuk mencoba sinar datang dari 30 derajat, kita akan lihat sinar pantulnya akan menunjukkan 30 derajat. Kita akan menaruh sinar datangnya di 40, 50, 60 dan seterusnya, maka sinar pantulnya akan sama besarnya dengan sinar datangnya. Hal ini disebabkan karena berkas cahaya yang datang tegak lurus pada permukaannya, maka sudut datang dan sudut pantulnya akan sama besar. Jadi, ketika cahaya atau sinar datang mengenai cermin datar pada sudut tertentu dengan garis normal, maka cahaya tersebut akan dipantulkan pada sudut yang sama. Selanjutnya, kita letakkan lilin di depan cermin, lalu kita gerakkan dan geser-geser ke kanan ke kiri, dan kita amati bayangan dari lilin tersebut terhadap cermin di depannya. Dari beberapa percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, kita bisa menarik kesimpulan bahwa cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar, dan cermin ini akan memantulkan berkas sinar yang sejajar dengan sinar yang datang, dan sifat bayangannya adalah tegak, maya, dan sama besar. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar, dan cermin ini dapat menyebarkan sinar atau cahaya. Ketika cahaya dipantulkan dari cermin cembung, cahaya tersebut menyebar atau menyimpang, dan sifat bayangannya adalah tegak, diperkecil, dan maya. Selanjutnya, pemantulan cahaya atau sinar pada cermin cekung. Di sini, cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sinar-sinar yang sejajar pada sumbu utama nantinya dipantulkan oleh cermin cekung menuju ke satu titik yang disebut titik fokus. Dan bayangan yang terbentuk pada cermin cekung adalah bayangan maya, bisa juga dengan bayangan nyata. Selanjutnya, percobaan pembiasan cahaya. Untuk percobaan pembiasan cahaya, saya menggunakan gelas kaca atau gelas bening yang berisi air. Di sini ada senter dan celah cahaya. Dan sekarang kita akan menyalakan lampu senternya. Setelah lampu senternya menyala, kita akan amati dengan baik jalan berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus balok kaca. Selanjutnya, setelah kita amati, kita akan gambarkan jalan berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Lalu kita ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Selanjutnya, percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Pada percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi, saya menggunakan alat dan bahan seperti air, CD player, dan senter. Sekarang kita arahkan cahaya senter ke permukaan CD, dan kita perhatikan pola cahaya yang dihasilkan. Dan pola cahaya yang dihasilkan menunjukkan difraksi cahaya.
yang menunjukkan cahaya yang dibengkokkan di sekitar tepi CD, di mana difraksi adalah pembengkokan cahaya di celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar. Selanjutnya, kita arahkan cahaya senter ke permukaan CD dengan sudut tertentu, dan pola cahaya yang dihasilkan akan menunjukkan interferensi cahaya dengan pola garis-garis terang dan gelap. Interferensi adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang cahaya berinteraksi dan menghasilkan pola tertentu seperti pola garis dan menyerupai warna pelangi. Selanjutnya, kita akan masukkan CD ke dalam mangkok berisi air. Lalu kita arahkan lampu senter ke permukaan CD, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar kertas dan ini disebut dengan dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi spektrum warna akibat perbedaan indeks bias pada masing-masing warna cahaya. Demikian praktikum sifat cahaya, semoga bermanfaat.